Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua, salam kebajikan dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Made Arta Kusuma dengan NIM 2317041021 dari Fakultas Ekonomi, Prodi S1 Manajemen, Universitas Pendidikan Ganesha. Pada pembahasan materi kali ini, saya akan membahas mengenai penggunaan teknologi dan dampaknya terhadap bahasa Indonesia. Di era globalisasi yang sedemikian pesat ini, teknologi berkembang seiring berjalannya zaman, yang dimana dominasi IT pada setiap kehidupan manusia tergambar dalam pola keseharian manusia itu sendiri, seperti penggunaan telepon seluler canggih, sosial media, komputer, browsing, dan lain-lainnya. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi berpengaruh langsung pada perkembangan bahasa Indonesia, yang dimana digunakan dalam interaksi menggunakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi tersebut. Pemanfaatan teknologi merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan telah hadir sejak awal peradaban manusia itu sendiri. Teknologi telah digunakan untuk membuat hidup lebih mudah, nyaman, serta efisien. Secara keseluruhan, perkembangan teknologi membawa dampak positif dan dampak negatif terhadap bahasa Indonesia. Adapun dampak positif terhadap bahasa Indonesia yaitu yang pertama, meningkatnya pengetahuan masyarakat dunia terhadap bahasa Indonesia. Menurut catatan Wall Street Journal, memaparkan bahwa jumlah pengguna media sosial Facebook di Indonesia menyentuh angka 59 juta pengguna. Sedangkan media sosial Twitter di Indonesia adalah 50 juta pengguna. Yang dimana hal ini berpengaruh pada meningkatnya pengetahuan masyarakat dunia. Hal ini belum termasuk dalam penyebaran masif melalui media lain seperti media televisi dan aplikasi sosial media global yang lain. Yang kedua yaitu ada meningkatnya produk buku-buku terjemahan ke dalam bahasa Indonesia. Saat ini banyak buku dari luar negeri yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, baik itu buku fisik maupun buku berbentuk e-book atau elektronik buku. Banyaknya buku terjemahan ini selain sebagai pengayaan literatur, juga merupakan sebagai media pembauran kesusastraan antara bangsa. Yang ketiga, bertambahnya kosakata dalam bahasa Indonesia. Secara langsung, pertambahan jumlah kosakata bahasa Indonesia terjadi dengan sangat cepat. Hal ini terjadi dan mayoritas dipengaruhi oleh bahasa Inggris. Contoh katanya seperti information menjadi informasi, communication menjadi komunikasi, teknologi menjadi teknologi, dan kata-kata lainnya. Yang keempat, bahasa Indonesia sebagai kandidat bahasa internasional. Berdasarkan jumlah penuturan dan penggunaan di media sosial, bahasa Indonesia termasuk yang terbesar di antara bahasa penutur lainnya. Ketertarikan dunia terhadap bahasa Indonesia tercermin dari bermunculnya pusat studi bahasa Indonesia di beberapa universitas terkemuka di dunia. Saat ini pula, bahasa Indonesia berpotensi untuk dijadikan sebagai bahasa penghubung di antara komunikasi negara-negara ASEAN. Selain dampak positif, penggunaan teknologi juga membawa dampak negatif terhadap bahasa Indonesia, yaitu yang pertama, tidak lagi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pola hidup masyarakat Indonesia yang konsumtif berakibat pada semakin mudahnya penerimaan terhadap berbagai penetrasi budaya luar. Ini lebih mudah terjadi pada penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Salah satu contohnya adalah penggunaan media sosial oleh remaja yang cenderung menggunakan bahasa gaul di media sosial daripada bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang diakibatkan banyaknya konten atau video-video yang menggunakan bahasa asing atau bahasa gaul yang viral pada media-media sosial lainnya. Yang kedua yaitu tergerusnya budaya asli Indonesia. Masyarakat global yang telah atau yang lebih terbuka menawarkan budaya baru yang dimana budaya tersebut bertolak belakang dengan budaya di Indonesia yang lebih mudah dipilih oleh generasi muda zaman sekarang. Yang ketiga yaitu campur kode. Yang ketiga ini, banyak masyarakat lebih bangga menggunakan istilah asing atau mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa asing baik secara lisan maupun tulisan. Seperti contoh katanya,
good morning, I love you, ganbatte, arigato, sayonara, serta masih banyak lagi kalimat-kalimat populer atau kalimat-kalimat asing serta gaul yang lebih senang diucapkan dalam bahasa asing daripada menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Baik, itulah tadi penjelasan penggunaan teknologi, dampak positif dan dampak negatif terhadap bahasa Indonesia. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya tutup dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan dan salam harmoni.